Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki merupakan sebuah pusat kesenian dan kebudayaan yang resmi dibuka pada 10 November 1968. Gedung yang berlokasi di Jakarta Pusat ini memiliki 6 teater modern, balai pameran, galeri, gedung arsip, dan bioskop. Acara-acara seni dan budaya juga dipertunjukkan secara rutin di pusat kesenian ini, termasuk pementasan drama, tari, wayang, musik, pembacaan puisi, pameran lukisan, dan juga pertunjukan film. Berbagai jenis kesenian tradisional dan kontemporer, baik yang merupakan tradisi asli Indonesia maupun dari luar negeri, juga dapat ditemukan di tempat ini. Ali Sadikin sebagai gubernur yang menjabat pada saat itu memberi nama pusat kesenian ini berasal dari nama pencipta lagu terkenal Indonesia, yaitu Ismail Marzuki. Art, politics, and humanism. Kanjeng Pangeran Hardi Danuwijoyo atau yang dikenal dengan pelukis Hardi, ia adalah seorang seniman pelukis dan budayawan Indonesia. Ia adalah salah satu pelukis aliran ekspresionis yang terkenal dan aktivis lintas seni dan kebudayaan di Indonesia. Ia adalah seorang pencetus gerakan seni rupa baru. Gerakan ini muncul pada Agustus 1975, 8 bulan setelah peristiwa Desember Hitam. Hampir semua pendukung gerakan ini adalah para aktivis mahasiswa dari Yogyakarta dan juga Bandung. Saya dikenal sebagai pelukis Hardi. Saya kelahiran tahun 51 dari Blitar, tahun 1951 asli Blitar. Dikenal sebagai pelukis Hardi, tapi saya tahun 2015 dapat anugerah nama gelar dari Keraton Kasunanan Solo, yaitu Kanjeng Pangeran Danuwijoyo. Jadi saya sambung nama saya KP Hardi Danuwijoyo gitu. Jadi sekarang saya pakai nama itu karena nama dari tradisi dari keraton itu suatu anugerah yang luar biasa bagi saya gitu. Orang boleh gelar profesor, tapi saya punya gelar kultural dan itu membanggakan saya. Saya studi pertama di tahun 70, saya lulus SMA, saya minggat ke Bali. Saya kumpul dengan pelukis-pelukis Ubud yang sekarang jadi legend, Anton Huang, W. Harja, kemudian Ida Bagus Made Poleng, semua sudah almarhum. Saya dianggap anak kecil SMA, kemudian saya diajarin teknik lukis. Tapi saya hanya kuat 6 bulan karena mereka mulai bicara tentang Pablo Picasso, Henry Matisse, dan yang lainnya. Dan saya harus ke akademi. Saya masuk di Akademi Seni Rupa Surabaya karena Kak Asri masih tutup. STSRI Asri masih tutup. Di Surabaya saya kuat 6 bulan karena sistem kesanggaran saya ingin akademik. Kemudian setelah tahun baru, ajaran baru tahun 71, saya daftar di Asri, diterima masuk jurusan seni lukis. Di Asri saya disenangi dosen-dosen, guru-guru. Prestasi saya tidak buruk, saya juga sudah mulai menulis di koran tentang esai-esai seni, menimbulkan pro dan kontra juga. Sampai akhirnya tahun 74 saya sudah bisa pameran dengan Pak Avandi, maestro Avandi Sujoyono dan yang lain-lainnya di Taman Ismail Marzuki. Di situ saya menandatangani sebuah kritik tentang kebudayaan yang terjadi di Indonesia. Sebetulnya perumusnya bukan saya, tapi sastrawan-sastrawan seperti Abdul Hadi WM,
kemudian Ikra Negara dan yang lain yang Dami Entoda dan orang yang lebih pintar-pintar dari kita. Kita baru mahasiswa tingkat 3 waktu itu. Namanya Desember Hitam, kita tanda tangani di aprehensi segala. Begitu kita pulang ke Jogja, saya diskors kemudian dipecat. Dari 5 mahasiswa yang ikut itu saya satu-satunya yang dipecat karena saya vokal orangnya. Yang lainnya bisa minta maaf, tapi saya tidak mau minta maaf. Tapi Tuhan punya gaya, punya aturan yang orang tidak bisa menebak. Saya pernah menolong seorang bule yang kelihatannya miskin. Waktu itu saya ketua senat di ASRI, disuruh dosen saya, Pak Fajar, arti itu tolong tuh ada bule kiri katanya gitu, carikan indekausan. Saya carikan, ternyata dia mata-mata dari Kementerian Kebudayaan Belanda untuk meninjau bantuan-bantuan selama ini nyampe apa enggak di perguruan tinggi seni kita. Kebetulan yang men-skor saya itu, direkturnya itu yang makan itu. Jadi dia langsung simpati. Saya ditanya apakah Menerarti mau ke Nederland, ngapain? Saya kan diskor, saya kan dipecat. Studi di Jan van Eyck Academy. Jan van Eyck Academy adalah akademi lanjut dari suatu perguruan tinggi seni. Anda bisa ngambil jurusan apa saja, eksperimental, seni, yang sekarang namanya kontemporer, performance art dan yang lainnya itu. Saya di Nederland 2 tahun di Maastricht itu. Ketika pulang saya sudah ini, ibarat harimau tumbuh sayap. Tapi tahun 75 saya mencetuskan gerakan seni rupa baru, embrio dari seni kontemporer sekarang. Jadi saya bapak seni rupa baru. Yang nonjol saya ditahan itu Presiden RI tahun 2001, tahun 79 tuh karya. Zamannya Pak Harto masih taringnya tebel, kuat. Dan saya bikin tandingan jadi presiden tahun 2001, saya pikir tahun 2001 Pak Harto sudah lengser. Ternyata masih belum, tahun 98 baru dilengserkan. Karena itu tahun 79 itu masih ini, dianggap saya PKI lah gitu. Berarti Bapak tuh bisa dibilang sudah sesepuh lah di bidang seni lukis ini ya Pak? Sekarang iya, dan itulah yang Jakarta tidak menghiraukan saya. Pusat kesenian Jakarta yang tidak menghiraukan saya. Ayo dibanding prestasi saya dengan anggota-anggota Dewan sekarang. Dengan Akademi Jakarta yang baru dibentuk itu satu kesalahan besar. Lawan saya itu Pak Muhtar Lubis, Pak Takdir Ali Sabana, Pak Ramadan KH yang di Akademi Jakarta. Ini kerece-kerece nih. Adik-adik saya dulu sekarang pada di Akademi Jakarta, nanti ngulang lagi kegagalan. Kesenian kita lumpuh, kita tidak punya juru bicara, kita punya hak politik, kita ditiadakan. Sehingga kesenian saya seni, politik, dan humanisme. Karena setelah PKI rontok, orang-orang lekra ditahan, nyaris tidak ada seniman yang berkarya politik di seni rupa. Yang ada di teater ada, di sastra ada Mas Rendra. Teman-teman saya orang politik, teman-teman saya seniman politik. Mas Sumanjaya, sutradara film top itu karyanya politis. Mas Rendra, itu saya serumah dengan Mas Rendra tahun 79-80. Kemudian orang-orang teater lain, Arifin Sinur, hampir semua teater politik, Putu Wijaya semua. Lah di seni lukis kok enggak? Karena seni lukis pada baru keluar dari tahanan. Ada yang dari Kebon Waru, Pak Indra Gunawan. Kemudian dari Pulau Buru, ya Pak Pramudya Natatur, itu sastrawan terkenal lah. Saya ngisi lowongan itu. Dan ternyata peminatnya banyak. Maksud saya penggemarnya banyak. Karena sumpek. Nah, kemudian saya membuat karya-karya politis yang sedikit nyerempet-nyerempet. Dan jangan dikira kalau melukis politik itu tidak ada yang beli, keliru. Karena duit itu di tangan orang politik sejak dulu. Jadi orang politik itu membuangin duit sambil ditendang-tendang begitu. Jadi yang pembeli saya juga orang-orang politik. Tahun 75, 80 masih. Sebagai barometer. Oh iya, sekarang enggak tahu saya.
Iya kan sedang lumpuh juga sebelumnya kan sudah awut-awutan. Indikatornya seni itu hebat, banyak yang nonton apa enggak? Jangan alasan kalau enggak ada nonton itu seni hebat, kalau yang ada nonton itu bukan seni yang hebat. Keliru, harus dibalik paradigma itu. Seniman makan apa kalau begitu, orang teater makan apa gitu. Film yang bagus yang nonton banyak, bukan film yang bagus yang enggak ada yang nonton dengan alasan seni. Enggak bisa. Itu harus dikoreksi total itu. Ada pandemi masalahnya, tapi itu harus bisa disiasati. Saya masih bisa jual lukisan lewat Facebook. Saya bisa jual lukisan lewat, tidak langsung jual gitu, tidak. Saya posting, hampir tiap hari saya posting lukisan-lukisan saya dan bikin branded saya. Image, individual image. Jadi image saya perkuat sebagai ini merek gitu ya. Ini arti ini. Nah, misalkan saya melukis perempuan-perempuan mukanya gitu ya, rambutnya acak-acakan, saya bilang perempuan Nusantara berpakaian bebas tidak berdosa gitu. Dengan satu judul itu sudah judul politis, artinya saya pendukung pluralisme. Kemudian lukisan Ka'bah itu bulan ketika pandemi hampir 2 tahun ini laku 4 atau 3. Setiap melukis Ka'bah itu tuh. Yang terakhir di pesan Pak Sudirman Said 3 meter kali 1,5 meter itu masih. Jadi saya masih jualan lukisan. Teman-teman sulit, tapi saya tidak. Alhamdulillah tidak, karena saya punya akal. Terposter seperti ini, nanti kamu lihat itu laku. Habis saya pakai demo, ada kolektor yang beli. Saya jual 2,5 juta satu. Habis saya pakai kalung demo di depan DPR, ngeritik DPRD, ngeritik Novanto, ada yang beli. Tergantung senimannya. Kalau senimannya gambar asal-asalan, terus merasa hebat, abstrak-abstrakan begini-begini, cerot, ya sudah cerot. Lu dapat cerot-cerot juga dari publik gitu. Apa yang kamu tanam itu kamu yang akan memetik gitu. Ya. Jadi kita udah ngambil beberapa sampel untuk ditanyain kenapa ini lukisan ini. Yang pertama itu kita mau tanyakan tentang lukisan Guru Bangsa. Mungkin Bapak tahu kan Guru Iya. Bangsa, Bapak masih mengingatnya? Guru Bangsa Gus Dur ya. Iya. Nah, itu kenapa Bapak bisa terpikirkan untuk melukis ini? Ini Gus Dur, saya seperti Bung Hatta segala itu guru bangsa tadi, Bung Karno guru bangsa juga, Gus Dur, banyak kita punya guru bangsa. Tapi guru bangsa kontemporer sekarang, politisi sekarang itu politisi gadungan. Artinya guru apa lu guruin apa? Masa wakil, masa ketua DPR korup, masa ketua ini korup, ketua ono korup. Yang kita lihat guru ini bukan guru bangsa, itu pengkhianat bangsa. Lah yang zaman dulu asli-asli, Syahrir, kemudian Tan Malaka, Bung Karno, tapi justru tersia-sia mereka. Yang pinter Megawati, dipasang terus gambarnya Bung Karno kemana-mana itu. Bung Karno itu ibarat uang rupiah yang sudah lecek gitu, tapi masih bisa dipakai oleh PDIP untuk dijual gitu. Dampak reaksi sosial yang terjadi pada saat Bapak menggambarkan Guru Bangsa ini ada nggak Pak? Misalnya dampak negatif atau dampak positifnya Ya. untuk Bapak sendiri atau untuk masyarakat? Untuk saya sendiri ada dibeli orang, dibeli kolektor saya yang pengagum Bung Hatta. Saya sedang gambar Bung Hatta laku dan itu belasan juta itu. Saya gambar 3 hari ya. Yang selanjutnya yang kedua ya Pak, yang kedua tuh ada 2 penari legong. Ya. Nah, itu kenapa? Simbol dari culture kita. Masa Ardi nggak bisa melukis penari yang bagus? Bisa. Saya di Bali tahun 70 di Bali udah melukis ngelihat penari legong. Akhirnya ya apa yang ada dalam perbendaharaan visual kita ya tersampaikan. Karena itu pelukis harus banyak melihat, harus banyak tulan-tulan, jalan-jalan. Yang selanjutnya ini ada yang menarik nih Pak, lukisan tentang yang bertemakan politik. Yang pertama itu ada Presiden RI tahun 2001. Ya. Itu saya print tahun 79. Itu tuh lukisannya tuh. Nanti kamu ambil. Kalau ke atas Itu nanti. lukisan Bapak ya?
Maksudnya, Ah, wajib, itu Pak? print, sablon, jumlahnya 25. Saya ditahan Laksudda mau ngerampas, saya bilang enggak bisa. Saya bilang setelah satu dikeluarkan, karena hidup saya dari ini. Terus berapa? Dijualnya 25.000. Diambil 5 jadi 125.000. Tapi grafisnya Pak Pirus, senior saya waktu itu juga 25.000 pasarannya. Kemudian ketika setahun sesudah itu harganya naik, kan 25 jumlahnya itu, 25 lembar sablon. Itu 250.000, yang beli Sidney Jones, ahli teroris itu. Dulu masih gadis ya itu. Musuh-musuh Soeharto itu beli 250.000. Lah waktu reformasi, gambar itu naik sendiri jadi 2,5 jutaan. Dibeli Lipo, saya masih nyimpen 10 atau berapa kopi gitu. Yang terakhir 2 tahun yang lalu Galnas, Galeri Nasional membeli. Saya pikir ya 5 juta atau 10 juta tuh. Tahu-tahu dia beli 28 juta, potong pajak jadi bersih saya dapat 25 juta. Alhamdulillah. Sekarang tinggal satu itu. Kalau 50 juta saya lepas. Itu lukisan yang bikin Bapak masuk UI? Iya, ya ini. Itu ceritanya karena itu? Itu bukan lukisan, grafis. Namanya seni grafis, edisi 25 lembar. Sablon itu loh, sablon. Ya. Itu sablon. Orang ngatain gampang ya lukisan gitu aja. Saya lama-lama males nerangin ya lukisan gitu aja. Itu kenapa Pak bisa bikin Bapak di penjara gitu? Zaman dulu, zaman Soeharto, kamu tahun 79 udah lahir belum? Belum. Nah itu. Jauh sekali kita. Dulu ngomong salah sedikit tembak. Malah Pak Ali Murtopo ngancam-ngancam saya setelah saya keluar 2-3 tahun setelah itu di Pulau Bidadari. Saya bisa masukin kamu di lemari setahun katanya. Zaman dulu musikanya gambar begini. Ada dimuat di koran Sinar Harapan. Saya punya dokumentasinya komplit. Yang kedua juga kita ada yang bertemakan politik, ada DPR kepada yang mulia. Ya iya, itu karyanya dibeli Pak Sudirman Said. Itu senario Allah itu. Itu saya karya tahun 2015 atau berapa itu, yang untuk buku itu. Itu ketemu Pak Dirman setelah dicopot dari Pak Jokowi di UI waktu wisuda. Pada waktu yang sama beliau diinterogasi di DPR, saya ngelukis itu tanpa tahu. Jadi senarionya Tuhan, kemudian lukisan itu diambil dia untuk koleksinya. Itu ide pembuatan lukisan DPR kepada yang mulia itu ide pertamanya kenapa sih Pak bisa? Ya DPR kan Gladra, kan Novanto yang ini. Mana ada? Nah ini saya setahun loh sampai dia mundur. Saya demo-demo ini. Ini mahal sekarang saya jual. Itu abis Bapak melukis itu ada dampak-dampak yang negatif kepada Bapak itu? Enggak berani karena apa? Orang-orang DPR juga teman-teman saya. Malah junior, mereka belum pernah ditahan Soeharto, saya pernah. Enggak ada lah yang berani bacot soal saya. Saya lebih ngalamin kok. Ngaku saya reformasi Budiman Sujatmiko, ada saya mah begini. Amin Rais ngomong, saya ini. Ketemu saya juga begini. Selanjutnya kita lukisan yang bertemakan humanisme. Ini yang pertama kita ngambil korban lumpur Lapindo. Korban lumpur Lapindo. Bisa diceritakan awalnya kenapa bisa melukis itu? Ya, itu kan masalah kemanusiaan. Petani-petani miskin, orang gelandangan, pengemis, segala itu kan masalah humanisme, dan saya harus memberikan kesaksian untuk melukiskan itu. Itu nanti ada, kamu bisa foto itu penjual trompet tahun baru hanya karena ini Yahudi, terus orang tidak boleh jualan trompet tahun baru. Itu kan masalah kemanusiaan, dan saya harus berani memberikan kesaksian yang begini-begini. Jangan delongo aja sebagai seniman. Kamu punya dokumentasi video penjual trompet menjelang tahun baru 10 orang dibeli oleh luar negeri nanti. Karena itu simbol multikultur, keberagaman. Ya. Pak, setelah Bapak melukiskan judul Korban Lumpur Lapindo ini,
Ada efek-efek tertentu nggak Pak? Misalkan kayak banyak nih pemerintah yang nggak suka sama Bapak, jadi langsung oh udah Pak Hardi gini. Enggak. Ada nggak Pak? Enggak, karena mereka teman-teman saya, orang yang di pemerintahan itu kenal semuanya, dari Pak Mahfud MD segala baik-baik sama saya. Kalau saya mau gedorin mereka duit ya gampang. Saya menerbitkan buku juga, saya minta duit sama orang pemerintah. Ini saya butuh duit. Nah, yang diperlukan apa berarti duit, aku bilang. Untuk apa? Untuk nyetak buku berapa segini ya kasih lah. Saya cuma bilang, saya ini berjuang untuk Republik udah 40 tahun lebih. Saya ini dapat apa ya gitu. Terus terang malu mereka. Ayo pertemukan saya dengan Sandiaga Uno. Saya bilang begitu. Kasih duit nanti saya. Malu. Karena saya memang berjuang betulan. Saran pendapat Bapak tentang seniman-seniman muda, seniman yang sekarang masih berjuang itu apa Pak? Harus intelektual dan orientasi pada teknologi. Faktor objektif yang menantang manusia seniman masa kini adalah sains, teknologi, ekonomi, politik. Kamu harus bisa main di sini. Duit yang banyak di mana? Di DPR. Kamu gertak mereka untuk membuat program-program tentang DPR. Pasti dikasih. Dalam tanda positif loh ini. Kamu jangan maki-maki sama mereka. Bapak, untuk Taman Ismail Marzuki yang dulu sebagai parameter kesenian, apa sih Pak? Karena kita bisa lihat juga kan sekarang lagi ada pembangunan di itu gimana Pak? Harus dibangun tempat latihan yang banyak. Yang dibangun bukan tempat pertunjukannya, tempat latihan supaya teman-teman anak-anak muda, generasi muda bisa berlatih di sana. Sediain full komputer komplit dengan ini untuk anak-anak yang bisa itu medsos atau menguasai teknologi itu bisa berkarya di situ. Udah lain orientasinya, enggak usah ada gembel-gembel dikasih warung-warung kecil, jangan. Warungnya Starbucks sekalian biar yang punya duit yang di situ. Terus itu pedagang antik Jalan Surabaya pindah ke tim. Di trotoarnya itu aja daripada di pinggir sungai. Itu tempatnya orang seni rupa belajar bentuk. Tahu keindahan. Wah, lampu gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, kini proses revitalisasi sudah berjalan sejak Juli 2019 dan akan berlangsung beberapa tahap hingga Juli 2021. Dengan menerapkan konsep revitalisasi sebagai sarana kolaborasi seniman dalam bidang seni, budaya, dan pendidikan, maka dari itu Jakon berkolaborasi dengan arsitek Andra Matin yang mengenangkan sayembara hasil desainnya pada tahun 2017. Taman Ismail Marzuki akan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsi dasarnya sebagai ruang terbuka hijau, pusat seni, dan budaya. Sehingga diharapkan akan menjadi kembali sebagai ikon baru kota Jakarta. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki dirancang dari akar semangat budaya lokal yang dipadukan dengan konsep modernitas, keindahan dan kenyamanan, dan keasrian lingkungan. Revitalisasi ruang publik ini bertujuan untuk mengembalikan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian yang memiliki 3 subtujuan, yaitu sebagai laboratorium, etalase, dan juga barometer seni.